Itu tidak ada ayatnya. Pokoknya jodoh jangan pakai mimpi, penglihatan, suara Tuhan, gak usah dalam nama Yesus. Jodoh itu pakai fakta saja, dia suka atau tidak, ada gitu saja. Ngapain pakai suara Tuhan segala. Sungguh saudara, banyak yang salah pakai nubuat, penglihatan, enggak sudah. Ada yang 17 kali mimpi, kami sama orang lain juga. Bayangin. Apalagi bilang suara Tuhan untuk cari kunci hilang. Ngawur itu sudah nggak mungkin itu Kan jadi dukun nanti kalau begitu. Enggak. Jadi ini buktinya. Ketika Papa berfirman kepada Musa, itu tentang penderitaan satu bangsa. Betul? Ketika Tuhan berfirman kepada Yusuf, itu negara-negara sedang kelaparan, ada Yusuf jadi selamat. Ketika Roh Kudus berfirman kepada Paulus, Eropa diselamatkan. Nah itu contoh. Maka itu kalau saudara bicara mendengar suara Tuhan, jangan untuk Daniel minggu depan kamu akan dapat mobil. Sudah gak usah itulah. Itu gak usah dinubuatkan, ada duit beli. Kok repot. Jadi firman ini kita harus perhatikan. Jadi apa saja yang Tuhan firmankan selalu untuk orang lain. Ingat. Apa saja. Saudara masih ingat ketika Yusuf dalam penjara? Aduh, kalau saya ingat kisah itu, saudara kita ini luar biasa. Dengar. Dia divonis seumur hidup tanpa diadili. Seumur hidup loh. Gak ada kesempatan untuk membela. Tidak ada. Betul? Hancur masa depan. Masih ingat? Satu-satunya peristiwa yang ditulis selama dia dalam penjara. Itu menarik sekali. Ketika ada 2 orang sahabatnya yang sama-sama di penjara juga. Mimpi. Lalu mereka datang kepada Yusuf. Nah yang buat saya terharu begini. Kok bisa-bisanya mereka cari Yusuf? Kok nggak cari yang lain? Berarti di penjara itu Yusuf penampilannya berbeda. Bukan karena pakaiannya. Kalau pakaian dari badannya sama semua. Lo betul tidak ngerti maksudnya ini? Nah ini pertanyaan penting. Di tengah-tengah saudara kuliah, di kampus, di pekerjaan, di mana saja. Apakah orang-orang melihat perbedaan saudara dengan yang lain atau tidak? Saya ulangi, melihat perbedaan antara kita dengan orang lain atau tidak? Ketika Yusuf di rumah Potifar, ditulis jelas di pasal 39. Ketika dilihat oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Yahweh. Nah, orang kafir bisa melihat penyertaan Tuhan kita. Dalam bentuk apa? Sampai di penjara pun Yusuf bisa dilihat bedanya dengan yang lain. Sehingga 2 orang itu berani datang kepada Yusuf. Jujur, kalau Yusuf model kita, kalau Yusuf itu kita, pasti jawabnya gini. Apa? Boro-boro lu? Gua juga gak tahu nasib gua gimana. Lu betul gak? Ini kan gak lucu pertanyaannya. Coba kamu carikan arti mimpi. Mimpi kami ini bagaimana? Gak akan dijawab. Oke, lanjut. Kalau sampai Yusuf bisa jawab, dan itu tepat, betul tidak? Yang satu mati, satu selamat. Berarti Yusuf ngapain dengan Tuhan? Loh kok bisa dapat jawaban itu loh? Nah berkomunikasi. Kalau Yusuf kayak kita, Tuhan tolong aku dong. Masa Tuhan gak ngomong aku kapan keluarnya? Dia gak tanya itu. Mengerti iman Yusuf ini? Itu yang luar biasa. Sekali lagi saya ulang. Kapan terakhir kali Tuhan bicara kepada saudara? Dan apa suara itu? Kalau suaranya kok akan dapat rumah 4, itu pasti bukan Tuhan. Suara Tuhan selalu untuk orang lain. Ingat ini. Apa yang harus aku buat untuk orang itu? Kapan terakhir kali sebagai gereja saudara mendengar suara Tuhan? Dan Tuhan bicara tentang orang lain. Saudara, ini hal yang kita harus perhatikan baik-baik. 2 Petrus pasal 1. Papa, terima kasih engkau baik. Ayat yang kelima mulai. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Pertama kali Roh Kudus memberikan saya pewahyuan kebenaran ini, saya itu terharunya begini. Di dalam tata bahasa tidak boleh ada 3 kata atau 3 kalimat yang sama artinya digabung jadi satu. Saudara lihat ayat ini. Harus sungguh-sungguh berusaha. Itu kan sama semua. Tapi digabung jadi satu sebagai penekanan serius. Maka itu kebenaran ini
kita pun harus dengan kuat menerimanya. Jadi saudara dan saya pun harus mengatakan, harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tidak bisa main-main. Betul tidak, saudara? Untuk apa? Lihat, saya ulangi lagi, ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Nah, saudara, semua kita ada di sini sampai bisa percaya Yesus, percaya Bapa di surga. Itu karena iman atau bukan? Nah, jadi startnya itu dari iman. Nah, setelah kita punya iman, maka kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan itu. Nggak stop sampai iman saja. Salah seorang, baca dulu. Yudas ayat 20. Yudas itu cuma satu pasal. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. But you, dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Ya. Saudara garis bawahi. Build yourself in your most holy faith. Bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling kudus. Menarik sekali ayat. Kalau ada kata iman yang paling kudus, the most holy faith, berarti ada iman yang setengah kudus, ada iman yang kudus, ada iman yang gak kudus. Jadi iman kita harus kita lihat, ini yang paling kudus atau tidak. Amin. Saudara, maka kalau iman yang kita miliki karena Yesus Tuhan lewat Injil dan Roh Kudusnya bekerja dalam diri kita, maka iman kita nggak boleh stop hanya sampai iman. Kalau kita sudah beriman, maka kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Goodness. Okay. Saya bawa saudara ngerti kalimat ini. Mungkin nggak ada orang berkata begini, Daniel Alexander berbuat bajik untuk dirinya sendiri. Mungkin nggak kalimat itu? Mungkin tidak. Nggak ada orang berbuat bajik untuk diri sendiri, itu nggak ada. Betul? Jadi kalau dari imanmu, justru dari imanmu itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kebajikan. Maka dari iman kita kepada Yesus Tuhan, pada kuasa kebangkitannya, pada kuasa doa, pada kuasa Roh Kudus, pada kuasa semuanya itu, tambahkan kebajikan. Berarti untuk siapa iman itu? Ayo jawab, untuk orang lain. Belajar dari iman perwira yang di Kapernaum. Masih ingat? Sampai dipuji, nggak pernah ada iman seperti ini di walaupun di antara orang Yahudi. Kenapa? Karena imannya untuk pembantu yang mau mati, sakit keras. Saya tidak berkata 1-2, tapi secara umum. Kira-kira kalau kita majikan Kristen, lalu pembantu kita divonis mau mati, itu berarti sudah kanker ganas itu. Atau hepatitis C, sudah setengah mati kali orang itu. Ayo, biasanya kita gimana paling? Mbok, ini gaji 6 bulan, pulang saja. Alasannya apa? Kalau mati di rumah, jangan di sini, bikin repot. Boleh nggak saya berpikir seperti itu? Tapi orang ini berjuang cari Yesus. Padahal dia perwira. Kalau dia perwira berarti dia orang Roma. Kalau dia orang Roma berarti dia penjajah. Kalau dia penjajah berarti yang jadi pembantu itu orang yang dijajah. Ngapain dia ngurusin orang dijajah? Masih banyak cari yang lain, betul tidak? Tapi imannya luar biasa. Dia cari Yesus. Setelah kebajikan, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kebajikan apa? Pengetahuan, knowledge. Berarti untuk menolong orang lain itu perlu skill, katakan amin. Menolong orang lain perlu knowledge dalam hidup ini, saudara. Jangan bodoh-bodoh. Cuma kasih uang selesai, tidak. Maaf, saya cuma cerita. 17 Maret kemarin, saudara, hari Rabu itu. Saya ingat betul. Anak kami yang ketiga lulus doktor, S3 di Brawijaya. S2-nya kami kuliahkan dia di IPB Bogor, biologi pertanian. Setelah itu dia jadi dosen, ikut kami ke Papua 4,5 tahun, 4 tahun 7 bulan. Terus saya dorong dia untuk ngambil doktornya. Nah, karena dari tahun-tahun dia bersama kami, dia itu sangat teliti dalam obat-obatan. Sampai dia itu berani, satu-satunya tim kami di Nabiri berani nyuntik orang itu dia, padahal dia bukan dokter. Ada orang kena malaria, TBC, dia cepat, dia itu menguasai obat-obatan.
Itu tidak ada ayatnya. Pokoknya jodoh jangan pakai mimpi, penglihatan, suara Tuhan.